Malam ini tanggal 17 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 24, yaitu surah Al-Baqarah ayat 154 sampai 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada satu kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, yaitu pada ayat 158 wa man tatawwa'a, boleh dibaca wa may yattawwa'. Jadi ta yang pertama diganti ya, kemudian ta dikasih tambahan tasydid wa may yattawwa', kemudian ainnya diharakati sukun. Ini adalah qiraah Imam Kisai dan yang lain-lain, dan ini termasuk qiraah mutawatirah yang bersumber dari Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, liman, bagi orang yang yuqtalu, terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya dalam medan jihad. Jangan dikatakan sebagai apa? Amwatun, sebagai orang-orang yang mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu orang-orang yang hidup. Walakin, akan tetapi, la tash'urun, kalian tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid dalam medan jihad melawan orang-orang kafir, adalah orang-orang yang masih hidup, belum mati. Meskipun nyawa mereka sudah lepas dari jasad mereka, tetapi mereka masih hidup. Tapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud hidup di sini adalah hidup alam barzakh, sehingga jangan disamakan dengan hidup alam dunia. Kita manusia mengalami 4 alam. Alam pertama alam roh, dulu sebelum kita lahir. Alam kedua alam dunia, setelah kita lahir. Alam ketiga alam barzakh, setelah kita mati. Alam keempat alam akhirat, setelah kita dibangkitkan dari kematian.
Nah, maka 4 alam ini semuanya berbeda-beda model hidupnya. Hidup di alam dunia berbeda dengan hidup di alam barzakh. Maka ketika di sini Allah katakan ahya, mereka masih hidup, ini maksudnya hidup alam barzakh. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Ayat yang pertama. Faedah yang pertama. Allah mengatakan wala taqulu, jangan mengatakan orang mati syahid mati. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tahsabanna, jangan mengira bahwasanya orang yang mati syahid mati. Surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan menyangka bahwa orang yang terbunuh di medan jihad itu mati. Jadi ada 2 larangan. Larangan pertama, jangan mengatakan bahwa mereka mati. Larangan kedua, jangan menyangka bahwa mereka mati. Jadi menyangka tersebut persangkaan yang salah, mengatakan tersebut perkataan yang salah, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, bal ahya, mereka hidup. Apa bukti bahwa mereka hidup? Bukti bahwa mereka hidup disebutkan pada surah Ali Imran ayat 169. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di hadapan Rabb mereka, mereka masih diberi rizki. Yang namanya diberi rizki, dikasih makan, itu berarti masih hidup. Karena orang mati sudah tidak bisa makan lagi. Nah, maka ini dalil pertama bahwa mereka masih hidup, masih makan, masih dikasih rizki. Dalil kedua, farihin, mereka gembira bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Perasaan gembira ini ciri-ciri orang hidup. Orang mati nggak punya rasa gembira. Nah, maka berarti mereka masih hidup. Ini dalil kedua. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka berbahagia dengan adanya orang-orang yang masih berjihad, yang belum berjumpa dengan mereka. Maksudnya masih hidup, belum mati syahid. Jadi mereka mengetahui di dunia masih ada orang-orang yang berjihad. Nah, mereka melihat ada orang-orang yang berjihad itu mereka senang. Karena mereka akan menyusul mereka. Nanti mereka juga akan sama mendapatkan kehidupan di dalam surga bersama kita. Nah, perasaan berbahagia ini adalah ciri-ciri orang hidup. Orang mati nggak punya perasaan bahagia. Maka ini 3 dalil bahwasanya orang mati syahid masih hidup. Apakah ada dalil lagi? Ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bagaimana kondisi orang mati syahid, inna arwah syuhada, sesungguhnya roh-roh orang yang mati syahid, fi jawfi tayrin, berada pada tengahnya burung khudrin yang berwarna hijau. Burung ini laha qanadil, dia mempunyai lampu-lampu, mu'allaqatun tahtal arsh, yang digantung di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Burung-burung ini pergi-pergi di dalam jannah kemanapun dia suka. Jadi pergi ke sana kemari, makan dari sini dari situ. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian mereka akan menuju kepada lampu-lampu tadi. Artinya pulangnya itu adalah di lampu-lampu di bawah singgasana tadi. Kalau sudah puas keliling di dalam jannah, nah nanti akan pulang kembali pada lampu-lampu di bawah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah kalian menghendaki sesuatu? Maka para syuhada ini mengatakan, apa yang kami kehendaki? Padahal kami sudah bisa berjalan ke sana kemari di dalam jannah, terserah kami. Ditanya 3 kali oleh Allah, mereka menjawabnya sama, kami tidak punya keinginan apa-apa. Maka tatkala mereka itu mengetahui bahwa mereka tidak akan dibiarkan kecuali harus meminta, akhirnya mereka minta. Ya sudah ya Allah, kalau kami harus minta, ya Rabbi wahai Rabbku, nurid, kami minta, kami ingin antarudda arwahana fi ajsadina, supaya roh kami dikembalikan dalam jasad, hatta narji' ila dunya, supaya kami bisa hidup lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk menemui istrinya? Enggak. Untuk kembali ke rumahnya? Enggak. Fanuqtal fi sabilik, supaya kami jihad lagi, supaya kami terbunuh lagi dalam medan jihad, marratan ukhra, sekali lagi. Kenapa? Karena mengetahui fadilahnya yang besar. Jadi orang mati syahid itu tidak terasa sakit sama sekali. Mereka ditusuk dengan pedang, mereka dibedil dengan tembak, mereka diapapun juga. Itu dalam hadis Nabi disebutkan bahwa perasaannya itu seperti gigitan semut saja, nggak ada sakitnya. Orang yang melihat seperti sakit karena berdarah-darah, tapi sebenarnya tidak.
Mereka justru menikmati keindahan-keindahan yang diberikan oleh Allah setelah mereka mati syahid tersebut. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, maka ini semuanya bukti bahwasanya ahya, mereka masih hidup. Apakah ada selain orang yang mati syahid yang masih hidup? Ada, yaitu para nabi. Para nabi mereka juga hidup. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya al-anbiya'u ahya, para nabi itu masih hidup, fi kuburihim yusallun, di dalam kubur mereka salat. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Tapi tentu saja salatnya alam barzah berbeda dengan salatnya alam dunia. Oke, ini pokoknya bicara tentang alam barzah, jangan disamakan dengan alam dunia. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 155, walanabluwannakum, dan sungguh betul-betul kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu maksudnya sedikit, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan lapar, wa naqsin, dan berkurang, minal amwal, dari harta-harta, wal anfusi, dan jiwa-jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wabasyir, dan berilah kabar gembira, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah watak kehidupan. Namanya kehidupan itu pasti ada ujian. Yang tidak mau ujian gak usah hidup, mati aja. Maka kalau kita mau hidup, kita harus mau ujian. Yang namanya ujian ada dua macam. Ada ujian kenikmatan, ada ujian ketidaknikmatan. Yang disebut dalam ayat ini adalah ujian-ujian yang tidak nikmat. Takut, lapar, harta berkurang, nyawa berkurang, buah-buahan berkurang. Tapi kadang-kadang Allah memberikan ujian kenikmatan, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, bil ba'sa'i sarra'i wad dharra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat yang lain, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain pada surah Al-An'am, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Demikian juga pada surat Al-A'raf, illa akhadna 'ala bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un. Adapun yang saya maksud bahwasanya ujian itu ada baiknya kadang-kadang adalah pada ayat yang lain, yaitu surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian wahai manusia, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, juga dengan kebaikan, fitnatan, sebagai ujian. Jadi kaya itu juga ujian, sehat itu juga ujian. Apakah kita bisa bersyukur atau tidak? Apakah kita bisa menggunakan kesehatan dan kekayaan dan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah atau tidak? Ujian. Banyak orang yang diuji susah bisa sabar, tapi diuji senang tidak sabar. Qarun contohnya, ketika dia miskin dia sabar, dia masih ibadah, dia masih mengikuti Nabi Musa. Begitu dia sudah kaya raya, Nabi Musa ditinggal, bahkan dia menjadi kafir murtad, naudzubillah. Matinya mati kafir. Nah, ini berarti tidak sabar terhadap ujian kenikmatan. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir seandainya umat Islam ini fakir, enggak. Beliau mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah fakir yang saya takutkan terhadap kalian. Kenapa? Banyak orang diuji fakir sabar. Walakin akhsha alaikum, tapi saya justru khawatir terhadap kalian, antub satu alaikumud dunya, seandainya dunia dihamparkan kepada kalian, dunia dibuka oleh Allah pada kaya-kaya, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dihamparkan untuk umat terdahulu, fatanafasuha kama tanafasuha,
sehingga kalian akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka dulu juga berlomba-lomba cari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, akhirnya dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan mereka. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini semuanya dalil bahwasanya ujian kenikmatan itu kadang-kadang malah menyebabkan orang jadi binasa, tapi ujian kesengsaraan biasanya bisa sabar. Ujian kesengsaraan contohnya apa? Khauf, ketakutan, misalnya ada gempa, misalnya ada perang. Alju, kelaparan, misalnya paceklik, misalnya harga menjadi mahal sehingga tidak bisa membeli apa yang semestinya kita beli, jadi lapar. Berkurangnya harta, misalnya dicuri orang atau ditipu orang. Berkurangnya nyawa, misalnya kematian kerabat, kematian anak, kematian teman, kematian tetangga. As-samarat, berkurangnya buah-buahan. Biasanya panen setiap 3 bulan, ini 3 bulan tidak panen sama sekali. Nah, ini berarti berkurangnya buah-buahan. Semua itu bagi orang beriman tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini sifatnya orang-orang beriman. Kalau diuji dengan kenikmatan, dia akan syukur. Diuji dengan kesengsaraan, dia akan sabar. Maka orang beriman kondisi apapun nggak ada masalah. Dikasih sehat nggak apa-apa, dikasih kaya nggak apa-apa. Kenapa? Bisa syukur. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la ba'sa bil ghina, tidak apa-apa kaya, limanittaqa, jika orangnya bertakwa kepada Allah. Wasihhatu limanittaqa khairun, tapi sehat itu bagi orang yang bertakwa lebih baik, minal ghina, daripada kaya. Jadi sehat lebih baik daripada apa? Kaya. Karena kaya, harta itu biasanya memang menyebabkan orang jadi tertipu dengan kekayaan tersebut, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang beriman. Bagaimana? Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman semuanya baik, enggak ada jelek. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak berlaku kecuali untuk orang beriman saja. In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, syakara, dia syukur, yaitu menggunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Wa kana khairan lah, itu jadi kebaikan untuk dia. Wa in asabathu darra, kalau dia mendapatkan madarat, musibah, sabara, dia sabar. Fakana khairan lah, maka itu juga jadi kebaikan untuk dia. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, maka orang mukmin yang sempurna itu memiliki dua sifat ini, sabar sama syukur. Sabar sama syukur itu seperti dua sayap burung. Kalau dia hanya sabar saja tapi tidak syukur, berarti sayapnya satu. Kalau dia hanya syukur saja tidak bisa sabar, berarti sayapnya juga satu, tidak akan sempurna terbangnya. Demikian juga orang beriman tidak akan sempurna imannya kecuali sabar, syukur semuanya ada pada dirinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Muncul pertanyaan, siapa orang yang sabar? Dijawab oleh Allah, orang sabar adalah alladzina, orang-orang yang idza apabila asabathum, menimpa mereka musibatun, musibah apapun, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi definisi orang sabar itu kalau dapat musibah dia terima. Saya ulangi lagi, definisi orang sabar adalah kalau dia mendapatkan musibah dia apa? Terima. Tanda terimanya apa? Bukti bahwa dia terima apa? Buktinya dia mengatakan inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Ini mengandung dua makna. Makna pertama, orang beriman itu menerima musibah yang diberikan oleh Allah karena mengakui bahwa saya ini milik Allah. Jadi mau diapa-apakan oleh Allah terserah Allah. Sama dengan kita punya roti ya, mau dicakot ya terserah, mau diberikan ke ayam ya terserah, mau dijual ya terserah, mau diberikan kepada orang ya terserah. Orang itu milik kita.
Tidak boleh roti ini protes, kenapa engkau cakot saya kesakitan ini dicakot. Nah, itu berarti roti yang tidak sabar. Nah, demikian juga kita orang beriman itu sabar mengucapkan innalillah, maksudnya kita terima diapa-apakan oleh Allah bebas. Mau dikasih musibah, mati istrinya nggak apa-apa, mati anaknya nggak apa-apa, karena memang kita milik Allah. Yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya musibah itu ada pahalanya. Jadi karena musibah ini ada pahalanya sehingga nyaman hatinya. Sekarang saya susah karena dapat musibah, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Musibah ini saya nanti kalau kembali kepada Allah, saya akan mendapatkan pahalanya. Nah, maka dua inti ini harus kita pahami dalam musibah. Pada saat musibah menimpa kita, kita sadar ini perbuatan Allah kepada kita itu terserah Allah. Memang kita milik Allah. Kemudian kita harus sadar bahwa pahalanya pasti ada kalau kita mau bersabar, sehingga nanti ketika kita kembali kita akan mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Mari kita lihat sabda Nabi SAW. Bagaimana kondisi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia, mereka iri dengan orang-orang yang kena musibah di dunia, irinya nanti di akhirat. La yawaddanna ahlul afiyah, sungguh betul-betul orang yang sejahtera itu akan ingin yaumal qiyamah, pada hari kiamat, anna juludahum, bahwasanya kulit-kulit mereka ini quridat bil maqarid, digunting dengan gunting-gunting, mimma yarawna, karena mereka melihat di akhirat itu min thawabi ahlil bala, pahala besar yang diterima oleh orang-orang yang dapat musibah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kita sekarang senangnya mata kita melihat, bukan buta. Tapi nanti ketika di akhirat kita melihat orang buta ternyata pahalanya besar, kita pengen buta. Kita sekarang sehat, tidak suka sakit, tapi nanti di akhirat ketika melihat orang-orang yang sakit itu mendapatkan pahala yang besar, kita pengen seperti mereka. Itu maksudnya. Tapi kalau sekarang kita ditanya, pilih apa? Sakit apa sehat? Ya pasti pilih apa? Sehat. Nah, maka mudah-mudahan kita sehat di dunia, tetapi pahala besar di akhirat, sehingga pahalanya sebagaimana orang-orang yang mendapatkan bala tadi. Tapi maksud saya dari hadis ini diketahui bahwasanya betul-betul musibah itu ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa pahalanya? Pahalanya adalah ulaika, mereka itu, alaihim, pada mereka, salawatun, salawat-salawat, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa rahmatun, dan juga rahmat, wa ulaika, dan mereka itu, humul muhtadun, merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi dengan satu ucapan saja ketika mendapatkan musibah, kita dapat 3 bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonusnya apa saja? Bonus pertama, dapat sholawat. Apa yang dimaksud sholawat? Sholawat adalah ampunan Allah, rahmat Allah, pujian Allah. Saya ulangi lagi, sholawat adalah ampunan Allah, rahmat Allah, pujian Allah. Allah memuji di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dia mengatakan, wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, salatullah, salawat dari Allah adalah thana'uhu alaih, pujian Allah kepada hamba, indal malaikah, di hadapan para malaikatnya. Sebagian ulama lagi mengatakan rahmat Allah, sebagian lagi mengatakan ampunan Allah. Nah, saya gabungkan. Jadi salawat itu 3-tiganya. Rahmat Allah, ampunan Allah, pujian Allah. Selain mendapatkan salawat, juga mendapatkan warahmah, mendapatkan rahmat. Nah, ini berarti kalau salawat tadi rahmat sudah masuk, ini berarti disebutkan lagi untuk menekankan. Jadi betul-betul dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan hidayah. Karena itu perhatikan perkataan Sayyidina Umar. Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, ni'mal adlan wa ni'matil alawah. Ayat ini adalah sebaik-baik adlan dan sebaik-baik ilawah. Maksudnya gimana? Onta
biasanya itu digunakan untuk membawa beban yang berat. Di atas punggungnya dikasih beban, kemudian di sampingnya dikasih beban, di sampingnya juga dikasih beban. Jadi ada tas begini, tas samping kanan, tas samping kiri, sama beban di atas punggung onta. Nah, maka maksudnya Sayyidina Umar, dengan satu onta kita bisa bawa 3 tas, tas samping kanan, tas samping kiri, sama tas atas. Demikian juga dengan ayat ini, kata beliau, dengan satu amalan, yaitu ketika mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung dapat 3, sholawatun rahmatun muhtadun. Karena itu mari kita biasakan kalau dapat musibah mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjenengan datang ke masjid ini malam Senin, biasanya pengajian tafsir. Ternyata Abu Zaidahnya malas nggak datang, pengajian libur, mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah nggak itu? Musibah itu pokoknya apapun yang tidak antum suka itu musibah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kullu ma asabal mu'min mimma yakrah fahuwa musibatun. Apapun yang dialami oleh orang beriman yang dia tidak senangi, itu namanya adalah musibah. Jadi definisi musibah itu apa? Apapun yang kita alami kita nggak senang. Ban bocor, musibah. Uang habis, musibah. Bensin habis, padahal belum ngisi kita, akhirnya mogok di jalan, musibah. Apapun yang kita tidak senang, itu namanya musibah. Melamar wanita tidak diterima, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar, itu akan mendapatkan 3 langsung, salawat, rahmat, muhtadun. Karena itu mari kita biasakan ucapan ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil meresapi maknanya. Kemudian Allah bicara masalah lain, yaitu masalah haji dan umrah. Inna safa, sesungguhnya safa, wal marwata, dan marwah, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang haji ke Baitullah, aw i'tamara, atau umrah. Haji itu artinya menuju, umrah itu artinya ziarah. Barang siapa yang menuju ke Baitullah atau menziarahi Baitullah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, at-ayyat tawafa, untuk melakukan sa'i bihima, pada Safa dan Marwah. Jadi tawaf di sini artinya apa? Sa'i. Wa may yatawwa, dan barang siapa yang sukarela khairan, berbuat baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syakirun, maha bersyukur, alimun, maha mengetahui. Ayat ini bicara tentang ibadah haji atau ibadah umrah. Di dalam haji dan umrah itu ada ibadah tawaf, ada ibadah sa'i, ada ibadah tahallul. Nah, di sini dibicarakan tentang sa'i. Sa'i itu dari Safa menuju Marwah, kemudian dari Marwah menuju Safa, ya. Bolak-balik sampai 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mulainya Safa berakhir dengan apa? Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulainya Safa berakhir dengan Marwah. Tidak boleh dibalik dari Marwah menuju Safa, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini Allah sebutkan Safa wal Marwah. Disebutkan Safa dulu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, nabda'u bima bada'allahu bih. Kami memulai dengan apa yang Allah memulai. Hadis riwayat Imam 3. Maksudnya karena Allah itu memulai Safa, maka kita memulai dengan Safa. Kalau ada orang yang sa'inya terbalik, mulainya dari Marwah menuju Safa, maka ini tidak dihitung, ini batal. Kemudian dari Safa ke Marwah ini baru dianggap satu. Termasuk dari syiar Allah. Apa syiar Allah? Syiar itu adalah segala sesuatu yang menunjukkan agamanya Allah. Jadi masjid itu syiar Allah, baca Quran itu syiar Allah, pengajian ini syiar Allah. Syiar Allah harus diagungkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 32. Siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk takwanya hati. Nah, maka salat jamaah harus diagungkan, jangan ditinggalkan.
Masjid harus diagungkan, dimakmurkan, jangan dikosongkan. Pengajian dihadiri, dimakmuri, jangan ditinggalkan. Ini semuanya syiar-syiar Allah. Kita harus mengagungkan kalau memang kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata ini sebagian orang salah paham. Siapa yang haji atau umroh boleh untuk sa'i antara Safa Marwah. Kata-kata fala junaha, tidak ada dosa alias boleh, dipahami oleh sebagian orang berarti bebas, mau sa'i boleh, mau tidak boleh. Nah, ini pemahaman yang salah. Ayat ini muncul gara-gara orang-orang zaman dulu mereka menganggap bahwa sa'i Safa Marwah ini adalah amalan jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dulu melakukan apa? Sa'i antara Safa dan Marwah. Mereka sambil sa'i, sambil menyembah berhala. Nah, maka ketika umat Islam masuk Islam, para sahabat masuk Islam, mereka mengira ini Safa Marwah harus kita tinggalkan. Kenapa? Ini adat jahiliyah. Sehingga para sahabat setelah masuk Islam, mereka nggak mau melakukan Safa Marwah, sa'i nggak mau. Nah, maka turun ayat ini. Barang siapa yang haji, barang siapa yang umroh, tidak apa-apa dia melakukan sa'i antara Safa Marwah. Kenapa? Sa'i Safa Marwah itu bukan amalan jahiliyah, tapi justru termasuk min sya'airillah, dari syiar Allah. Safa Marwah siapa yang mengajarkan pertama kali? Nabi Ibrahim atau istrinya yaitu Hajar. Bukan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu hanya ngikuti Nabi Ibrahim, tetapi mereka nambah-nambahi sambil sa'i sambil menyembah berhala, sambil sa'i sambil mengucapkan kalimat-kalimat syirik. Ya, itu kan orang jahiliyah. Tapi asal muasalnya bukan dari mereka, tapi asal muasalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, maka kata-kata fala junaha alaih, tidak ada dosa untuk sa'i, bukan berarti bebas milih sa'i boleh tidak boleh, enggak. Siapa yang haji atau umroh tidak sa'i, ya haji dan umrohnya tidak sempurna atau tidak sah. Kenapa? Karena termasuk rukun. Jadi rukun itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Tawaf itu termasuk rukun, sa'i itu termasuk rukun. Apapun yang termasuk rukun tidak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan berarti tidak sah. Wa may yatawwa khairan, barang siapa yang sukarela berbuat baik. Maksudnya sa'i tadi kan wajibnya 7 kali. Dari Safa ke Marwah terus diulang sampai 7 kali. Kalau 8 kali atau 9 kali atau 10 kali gimana? Bebas, boleh. Itu namanya yatawwa, itu sukarela. Maka sa'i itu minimalnya 7 kali. Seandainya lebih nggak apa-apa, berdasarkan ayat ini menurut sebagian ulama. Tapi paling bagusnya kita melakukan persis yang dilakukan Nabi. Nabi sa'inya 7 kali, ya sudah kita 7 kali aja, tidak usah ditambah. Lah terus sukarelanya ini gimana? Sukarelanya pada bab yang lain. Misalnya haji wajib hanya 1 kali, umroh wajib hanya 1 kali, tapi karena dia punya duit maka haji lagi, umroh lagi, nggak apa-apa, itu namanya sukarela. Atau sholat yang wajib sholat isya, setelah itu tidak wajib sholat, tapi kita pilih sholat lagi 2 rakaat, nggak apa-apa, itu bagus, itu sesuatu yang sunnah. Kemudian kita masuk rumah setelah pengajian ini, sampai di rumah sholat lagi, sholat 2 rakaat sebagaimana sunnah Nabi, bagus, itu namanya yatawwa khairan. Maka barang siapa yang yatawwa khairan, Allah itu syakir, Allah itu maha bersyukur. Apa maksudnya maha bersyukur? Maksudnya yuthibu alal qalil bil kathir, akan memberi pahala atas amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Itu maksud dari syakir. Maka satu amalan kebaikan minimal oleh Allah dibalas berapa? 10. Falahu ashrun amsaluha. Itulah syakirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Allah kasih balasan satu amalan satu pahala, enggak mungkin, enggak pernah. Karena kalau satu amalan satu pahala itu berarti Allah tidak maha bersyukur. Kemudian Allah mengatakan, inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalna, apa yang kami turunkan, minal bayyinati, dari bukti-bukti, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma, setelah bayyanahu, kami menjelaskannya, linnasi, kepada para manusia, fil kitabi, di dalam kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab terdahulu, ya, kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil. Ulaika, mereka itu yal'anuhumullah, Allah laknati mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan para pelaknat melaknati mereka juga. Yang dimaksud di sini adalah para Yahudi dan para Nasrani.
yang mereka itu menyembunyikan apa yang semestinya mereka jelaskan. Misalnya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, mereka sembunyikan supaya orang-orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka diancam oleh Allah dengan ayat ini. Diancam apa? Dilaknat oleh Allah. Laknat itu apa? Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Jadi tidak mungkin masuk surga. Maka ini dalil bahwa Yahudi Nasrani tidak mungkin masuk surga. Kalau Yahudi mengatakan kami nanti akan kembali ke surga, Nasrani mengatakan kami akan kembali ke Bapa dalam surga, itu hanya ucapan mereka, tapi enggak benar. Mereka nanti akan masuk neraka, dalilnya ayat ini. Yal'anuhumullah, dilaknat oleh Allah, alias dijauhkan dari rahmatnya, berarti tidak masuk surga, berarti kekal di neraka. Yang dimaksud al-la'inun, orang-orang yang melaknat adalah semua makhluk di akhirat nanti. Jin, manusia, malaikat, atau apa lagi selain itu, burung-burung dalam jannah, hewan-hewan dalam jannah, semuanya akan melaknati orang-orang tersebut. Ini nanti terjadinya di akhirat. Tapi Allah menawarkan tobat. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang tabu, bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa bayyanu, dan menjelaskan, faulaika, maka mereka itu atubu alaihim, aku beri tobat kepada mereka. Wa ana, dan aku adalah at-tawwab, yang selalu memberi tobat, ar-rahim, maha penyayang. Ini tawaran Allah untuk tobat kepada Yahudi dan Nasrani. Kalian terlanjur menyembunyikan ayat-ayat Taurat dan Injil, sekarang tobat saja. Kalau tobat pasti diterima. Ibnu Katsir dari ayat ini mengambil kesimpulan yang sangat bagus. Kesimpulannya apa? Ad-da'iyah ila kufrin aw bid'ah idza taba taballahu alaihi. Seorang dai yang mengajak kepada kekafiran atau kepada kebid'ahan, kalau dia tobat itu masih diterima. Karena Yahudi Nasrani ini kan mengajak kepada kekafiran mereka, tapi masih ditawari oleh Allah, kalau mau tobat, tobat, nanti saya terima. Nah, berarti penyeru kepada kafir atau bid'ah juga begitu. Khomeini, ketua Syiah, seandainya sebelum mati dia tobat, saya melepaskan Syiah saya, tobat, kemudian memperbaiki diri, tidak lagi melakukan syiahnya, tidak mengikuti paham sesatnya, itu diterima oleh Allah. Tapi sayangnya dia mati dalam kondisi masih ahli bid'ah, masih sesat. Tetapi meskipun demikian, tetap kita harus adil terhadap ahli bid'ah. Jangan mengatakan ahli bid'ah kafir kecuali kalau melakukan kebid'ahan yang mengkafirkan. Karena bid'ah ada 3 macam. Ada bid'ah yang menyebabkan kafir, ada bid'ah yang menyebabkan fasik tetapi masih muslim, ada bid'ah yang tidak menyebabkan fasik atau kafir. Ini pembahasannya di waktu yang lain. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa orang yang melakukan dosa yaktumun, menyembunyikan, dia harus tobatnya itu bayanu, menjelaskan. Jadi tobatnya harus sesuai dengan perilaku dosanya. Ada orang melakukan dosa apa? Mencuri. Tobat tok nggak cukup, harus mengembalikan barang curiannya. Kenapa? Dia ambil dulu. Orang menyembunyikan, maka tobatnya gimana? Harus menjelaskan. Orang menuduh, tobatnya gimana? Harus menarik tuduhannya. Kalau dia hanya tobat saja, tapi tuduhannya masih menyebar kemana-mana, masih menyebar ke seluruh dunia, ada di YouTube, ada di Facebook dan sebagainya, itu nanti masih jadi tuntutan di akhirat. Kenapa? Dia mati, orang masih membaca tuduhannya kepada orang lain. Nah, maka ini bahaya nih. Harus bayanu, menjelaskan, harus minta maaf, harus mengembalikan kalau itu barang curian, harus menarik tuduhan kalau itu tuduhan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, wa man qala fi mu'min, siapa yang menuduh seorang mukmin ma laysa fi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, askanahullah radghatal khabal, Allah akan masukkan dalam nanah-nanah ahli neraka, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia melepaskan diri dari perkataannya. Walaysa bi kharij, padahal tidak mungkin bisa melepaskan diri, yang sudah terlanjur masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffarun, dalam keadaan kafir, ulaika alaihim, mereka itu atas mereka, laknatullah, laknatan dari Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Ini dalil bahwasanya orang yang mati kafir itu pasti kekal di neraka, tidak bakal keluar.
meskipun itu bapaknya seorang nabi, meskipun ibunya seorang nabi, meskipun pamannya seorang nabi, sama aja. Allah itu tidak kenal nepotisme. Ini karena bapaknya nabi saya masukkan surga saja meskipun kafir, nggak ada. Itu namanya nggak adil. Itu berarti Allah tidak sesuai dengan ayat ini. Nggak mungkin Allah seperti itu. Maka pamannya Nabi Abu Thalib, karena dia matinya mati kafir, berarti apa? La'natullah, dapat laknat Allah, alias kekal dalam neraka, tidak bisa keluar. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innahu fi dhahdah minan nar. Sesungguhnya pamanku Abu Thalib berada pada lapisan paling atas di neraka. Walaula ana, kalau bukan karena syafaat saya, lakana fid darkil asfal. Sungguh dia pada dasar paling bawah di neraka. Kenapa? Mati kafir. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi ini khusus bagi Abu Thalib ya. Orang kafir itu sebenarnya nggak berhak dapat syafaat. Khusus Abu Thalib diberi keringanan oleh Allah. Kamu mati kafir tapi dapat syafaat. Kenapa? Kamu dulu membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada apa? Orang kafir membela dakwah itu ada. Sebagaimana ahli bid'ah menyebarkan Islam ada. Misalnya orang-orang Syiah misalnya, atau Khawarij atau Mu'tazilah, yang mereka menuju ke dusun-dusun yang belum ada dai-nya, mengajarkan Islam, orang jadi tahu sholat 5 rakaat, sholat 5 waktu dan sebagainya, jadi paham Islam. Nah, ini berarti menyebarkan Islam. Tapi sayangnya dengan begitu mereka juga menambahi kebid'ahan. Nah, ini jeleknya mereka lakukan. Jadi mereka menggabungkan antara kebaikan dan keburukan. Abu Thalib juga begitu, menggabungkan antara kebaikan dan keburukan. Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu, tidak diringankan, anhum dari mereka, al-adab, siksaan, wala hum yungdharun, dan mereka tidak diberi tempo oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam neraka tidak ada keringanan siksa. Justru sebaliknya, semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin berat siksaannya. Dalilnya apa? Dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Kami akan menambahi kepada mereka azab di atas azab. Naudzubillah. Ini surat An-Nahl ayat 88. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali neraka itu jadi padam, maka kami menambahi dengan nyalaannya. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun wahidun, adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Dari ayat ini kita ambil pelajaran, tidak ada kompromi dalam hal ibadah. Tidak boleh umat Islam gabung dengan orang kafir, doa bersama di gereja, atau doa bersama di masjid, atau doa bersama di lapangan. Enggak ada. Kalau bersama itu berarti menyamakan antara agama kafir dengan agama Islam. Padahal Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu, berarti yang berhak disembah hanya Allah. Selain Allah nggak berhak disembah. Nah, kok malah digabungkan gimana? Maka orang-orang yang mereka pakai peci tapi mau doa bersama dengan orang-orang kafir, itu orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Quran sama sekali. Mereka sesat, mereka disesatkan oleh setan-setan yang ada dalam hati mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini secara ringkas, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.